Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sikap sosial. Kalian diharapkan mampu untuk menghormati, menghargai, toleransi, mengasihi, jujur, sopan, dan disiplin di dalam kehidupan kalian. Untuk pengetahuan, siswa memahami dengan baik bagaimana langkah-langkah seharusnya mengampuni. Dan yang ketiga, untuk keterampilan kalian, siswa diharapkan mampu menerapkan perilaku mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak boleh buka buku paketnya di halaman yang ketiga. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kita buka dulu Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-18, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, nanti dilanjut dengan ayat yang ke-35, biar kita menghemat waktu ya. Silakan buka Alkitabnya masing-masing. Kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-18, ayat 21, 22, dan ayat yang ke-35. Tolong diperhatikan Alkitabnya masing-masing ya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kita lihat jawaban Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Puji nama Tuhan, kita lanjut di ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bahwa pengampunan merupakan hal yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Ingat, pengampunan bukan berarti jumlahnya, tetapi pengampunan merupakan teladan di dalam kehidupan kita, karena kita sendiri juga orang yang pernah melakukan kesalahan. Pertanyaan buat kita semua, adakah di antara kalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Boleh acungkan tangan? Bapak rasa tidak ada. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana seharusnya kita mengampuni orang yang paling banyak menyakiti kita. Kita lihat di halaman yang ketiga, anak-anak bisa lihat buku paketnya. Di situ ada pertanyaan, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati? Nah, ini yang perlu kalian jawab ya. Menurut kalian, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati kita? Dalam beberapa kasus, sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati dan rasa benci. Tetapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat berarti hal yang seperti berikut. Yang pertama, membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Jadi ini hal yang pertama, kalau kita mampu untuk memberikan pengampunan. Tujuannya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kita diharapkan mampu untuk membebaskan diri dari rasa kebencian, dan hal tersebut kita gantikan dengan sukacita bahkan damai sejahtera. Coba kamu ambil air putih dan tuangkan kopi kental atau teh sedikit demi sedikit. Kita akan lihat lama-kelamaan air putih akan berubah menjadi kuningnya teh dan hitam untuk kopi. Seperti itulah hati diubah dari putih menjadi hitam kalau kita tidak mau mengampuni. Jadi pada pagi hari ini kita diajarkan kalau kita tidak mau mengampuni atau tidak mau melepaskan pengampunan, sebenarnya hati kita yang tadinya bersih, hati kita yang tadinya tidak ada kepahitan, tidak ada rasa dendam, ternyata kalau kita tidak mau mengampuni, ternyata hati kita yang tadinya baik menjadi tidak baik. Seperti digambarkan air yang putih dicelupkan teh atau dikasih kopi, kira-kira air yang putih tadi akan berubah atau tidak? Pasti berubah sesuai dengan yang kita masukin. Demikian di dalam kehidupan kita. Kalau kalian tidak mau mengampuni orang lain, jadi seperti itu. Seperti gambaran air kopi dan juga air teh. Jadi pada pagi hari ini kita diharapkan mampu membebaskan diri kita, bukan orang lain ya. Ingat anak-anak, diri kita dulu yang kita bebaskan dari rasa kebencian, kepahitan, dan segala macam. Biarlah damai Tuhan, sukacita Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kamu tidak inginkan hatimu pekat seperti kopi, bukan? Bapak rasa anak-anak tidak ingin seperti itu. Jika tidak ingin, maka langkah yang pertama, kita boleh membebaskan diri kita dari rasa benci dan kecewa, apalagi akar kepahitan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya anak-anak, kita akan lihat poin yang kedua. Tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Jadi ini yang perlu kita pahami baik-baik di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita sudah mengampuni seseorang dan kita sudah tahu karakter seseorang, kira-kira orang ini potensi nggak menyakiti kita untuk kedua kalinya, atau kedepannya orang ini kira-kira akan menyakiti kita nggak? Nah, ini yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mau mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Kita lihat contoh kisah Yusuf. Ini kisah yang cukup menarik untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah
dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi Yusuf terlebih dahulu memastikan sebelum dia mengampuni saudara-saudaranya, dia memastikan bahwa orang yang mendapat pengampunan adalah orang yang telah berubah. Jadi penting dalam kehidupan kita supaya apa? Kita tidak mau kita menjadi korban yang kesekian kalinya. Cukuplah sekali kita menjadi korban, dibully, dihina, di segala macam. Sama halnya dengan kalian semua ya anak-anak. Jadi kamu dapat mengampuni tetapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya. Jadi bahwa ketika kita mau mengampuni seseorang, jangan sampai kita menyerahkan diri kita kepada orang yang kita ampuni. Artinya bahwa kita mau menjadi korban lagi. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kisah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tetap semangat ya. Anak-anak, silakan buka buku paketnya di halaman yang keempat ya. Bagian C, bagaimana mengampuni? Menurut kalian, seharusnya bagaimana sih mengampuni yang benar itu? Nanti tolong bisa kalian jawab di komentar kelas di bawah ini ya. Kamu pernah dipermalukan oleh seseorang dan hal itu selalu tersimpan di dalam ingatanmu. Semakin kamu mengingatnya, semakin dalam merasa benci. Benar sekali ya, kalau kita pernah disakiti oleh seseorang, oleh teman, mungkin orang terdekat kita, mungkin bisa aja orang tua kita, kakak adik kita, bahkan guru kita, pernah menyakiti kita, dan hal itu mungkin tersimpan di dalam memori kita, dan hal itu membuat kita semakin benci dan semakin hari semakin terpendam, bahkan timbullah kepahitan di dalam hati kita. Bapak rasa semua kita pernah mengalami ya anak-anak. Bapak mungkin di waktu kecil juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang kalian rasakan. Coba kamu berpikir. Jadi anak-anak coba berpikir, mengapa dia melakukan hal itu padamu? Jadi pada pagi hari ini kalian diingatkan, kira-kira ketika orang menyakiti kita, kira-kira ada nggak sebabnya? Bapak rasa pasti ada sebabnya ya. Kemudian cobalah membuat daftar penyebabnya. Nah, kalian diharapkan pada pagi hari ini membuat daftar kira-kira kenapa teman kalian bisa membuli kalian. Ya, istilah bully sekarang yang tren ya. Mengapa teman kalian bisa menyakiti kalian, atau kenapa orang-orang yang terdekat kalian bisa menyakiti hati kalian. Coba kalian buat daftarnya. Kira-kira kalian akan menemukan, oh ternyata saya dibully, atau saya diejek teman, atau saya diremehkan sama orang tua saya. Ternyata ini loh penyebabnya. Setelah kalian menemukan bahwa ada penyebabnya, baru kalian keluar dari masalah tersebut. Supaya apa? Supaya kalian tidak menjadi korban yang berikutnya. Misalkan contoh, kenapa kalian dibully? Contoh ya, mungkin ada kalian yang penampilan mungkin kalian yang jadul mungkin ya, atau mungkin saja berat badan kalian yang semakin hari semakin lebar, kayak bapak ini semakin hari bukannya semakin tinggi tapi lebar kiri kanan kalian, sehingga kalian dibully. Atau kalian kurus ya, gemuk salah, kurus salah. Nah, kalian bisa buat daftar kira-kira, oh ini loh penyebabnya saya dibully sama teman-teman saya. Oh ini penyebabnya kenapa saya dibilang sama orang tua saya bodoh dan segala macam. Kalian buat daftar supaya apa? Supaya kalian bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, karena kamu pintar dan tekun belajar. Ini hal yang positif ya. Atau karena kamu cenderung tidak mau bergaul, sehingga teman-temanmu memiliki pemahaman yang salah tentang dirimu. Jadi, bisa saja karena kamu pintar, kamu dibully, atau kamu cenderung kurang pergaulan, atau suka menyendiri, sehingga teman-temanmu salah menilai kamu. Atau mungkin karena kecerobohanmu menyebarkan rahasia yang dipercayakan kepadamu. Atau karena kamu lalai mengundang
temanmu ke pesta ulang tahunmu atau kamu punya teman baru. Jadi hal-hal yang seperti ini biasanya yang membuat teman kita itu menjauh dari kita atau membuat mereka membuli kita. Bisa saja karena pintar, terus kuper, kurang pergaulan, terus yang kedua ini wanita biasanya. Ketika ada temanmu yang menceritakan rahasia tertentu buat kalian, temanmu berkata jangan disebarkan. Nah, disitulah kalian jangan menyebarkan. Nah, kalau kalian menyebarkan, otomatis nama kalian nanti tersebar di mana-mana. Dan teman kalian sendiri yang tadinya sahabat dekat, teman dekat, menjadi benci, menjadi kecewa sama kalian karena rahasianya tidak dijaga. Nah, jika diruntut atau dilihat ke belakang, selalu ada hubungan sebab akibat dalam rusaknya sebuah hubungan yang berakhir pada pertengkaran dan kebencian, bahkan dendam. Jadi hal-hal di atas bisa menyebabkan yang kalian awalnya berteman baik, bersahabat baik, bisa kalian bertengkar karena kalian sendiri, kalau contoh cewek ya, biasanya tidak bisa menjaga rahasia teman. Nah, kalau pria biasanya karena nggak suka dibully biasanya ya, bertengkar, akhirnya dendam satu dengan yang lain. Bapak juga pernah alami di masa-masa seperti kalian. Nah, jika kita bersikap objektif, kita akan temukan bahwa kedua belah pihak turut menyebabkan rusaknya hubungan antar teman atau saudara. Jadi, kenapa ada orang yang kepahitan atau lukanya terlalu dalam atau rasa sakit hatinya yang berlebihan? Biasanya itu karena dua pihak, bukan pihak yang jadi korban saja, tetapi pihak yang menyebabkan orang menjadi korbannya juga. Artinya misalkan kalau kita berkelahi, ya kita dan teman, dua-duanya itu sama-sama salah. Jadi bukan satu orang. Hal itulah yang menyebabkan hubungan, pertemanan, persahabatan, bahkan di dalam saudara menjadi rusak. Jadi anak-anak harus pahami dengan baik ya. Jangan sampai kita menyimpan dendam yang berlebihan, menyimpan akar kepahitan sehingga kita tidak mampu mengampuni orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan melihat bagaimana cara mengampuni yang benar atau langkah-langkah mengampuni yang benar melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dari kisah seorang yang bernama Yusuf. Anak-anak bisa lihat di Alkitab kalian dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Di sana bagaimana ayahnya Yusuf sangat mengasihi Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya lain, sehingga hal tersebut membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, di pasal yang ke-45 ayat 1 dengan ayat yang ke-28, di sana bagaimana Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita lanjut ke materi kita. Nanti anak-anak bisa baca Alkitab sendiri karena waktunya terbatas. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintainya dan mengistimewakannya. Jadi Yusuf paham bahwa kenapa saudara-saudaranya sangat membencinya. Ternyata ayahnya sangat mencintai Yusuf, bahkan mengistimewakan Yusuf, bahkan membuat jubah yang maha indah buat Yusuf. Hal tersebutlah yang menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan mereka membencinya. Wujud dari kebencian itu mereka menjualnya menjadi budak. Jadi Yusuf sebagai bukti ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, awal mulanya mereka mau membunuh Yusuf. Terus mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Nah, ketika dilihat orang lewat, ya dijuallah Yusuf menjadi seorang budak. Jadi ini merupakan perjalanan yang panjang bagi Yusuf sebelum Yusuf menjadi orang yang terkenal. Dia harus melalui proses yang begitu panjang di dalam kehidupannya. Masih muda dijual menjadi budak. Nah, yang namanya budak, ya anak-anak, budak itu nilainya tidak ada. Tergantung majikan, tergantung tuannya. Jadi, apapun yang diperlakukan oleh tuan terhadap budak, budak tidak punya hak waktu itu.
Ini merupakan proses yang sungguh luar biasa yang Yusuf alami di dalam kehidupannya. Kita lihat, namun Yusuf, ia tidak benci mereka. Wow, ini hal yang luar biasa. Yusuf tidak benci kepada saudara-saudaranya. Kalau seandainya kita, bapak, ataupun kalian anak-anak, diposisikan menjadi Yusuf, kalian dijual jadi budak, apakah kalian melakukan hal yang sama dengan Yusuf? Belum tentu. Bapak juga belum tentu bisa melakukan. Tetapi kita mau belajar dari kisah Yusuf, orang yang mau tidak membenci saudara-saudaranya. Inilah hal yang sangat penting, langkah kita yang pertama, untuk kita tidak menyimpan rasa benci, rasa dendam, rasa kecewa, kepahitan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita. 1. Tidak membenci orang lain. Tetapi Yusuf pun tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Ini hal yang menarik ya. Yusuf tidak membenci, tetapi Yusuf tidak semerta-merta pada waktu itu langsung mengampuni saudaranya. Tetapi ada proses yang dilakukan. Kita lihat pertama, Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Tujuannya apa? Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya. Apakah mereka telah berubah? Atau mereka mengorbankan adiknya seperti dahulu mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Jadi Yusuf punya inisiatif. Kira-kira kalau aku ampuni saudaraku, mereka masih seperti dulu nggak ya? Nah, sebagai langkah yang tepat yang diambil oleh Yusuf adalah menguji saudara-saudaranya. Ya, puji nama Tuhan, ini langkah yang pertama yang perlu kita ambil di dalam kehidupan kita sebelum kita mengampuni orang lain. Jangan sampai kita menjadi korban kedua kalinya. Tidak ada yang mau menjadi korban kedua kalinya. Benar anak-anak? Apa rasa pasti setuju 100%. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Yusuf ternyata berhasil. Saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakaknya yang tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Kita lihat apa yang dilakukan Yusuf sebelum dia melepaskan pengampunan. Dia menguji saudara-saudaranya dengan tujuan apakah mereka sudah berubah. Ternyata memang saudara-saudaranya telah berubah. Melalui cara ini, Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Sudah waktunya dia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Yusuf adalah langkah-langkah yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yusuf pertama tidak semerta-merta mengampuni saudaranya. Tetapi dia tidak membenci saudaranya. Tetapi bagaimana dia menguji saudaranya, apakah mereka sudah berubah. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengampuni seseorang, jangan sampai kita mengalami atau kita menjadi korban berikutnya. Ya, tidak boleh. Jadi, Yusuf tidak menantikan supaya saudara-saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan. Tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi dan mengampuni mereka. Puji nama Tuhan, ini langkah yang cukup baik di dalam kehidupan kita. Yusuf bukan menjadi seorang bos yang besar yang diam duduk, woi, saudara-saudara datang ke sini minta maaf sama saya. Tetapi Yusuf inisiatif sendiri datang ke saudara-saudaranya. Nah, demikian di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, mungkin orang itu malu atau takut minta maaf sama kita. Nah, langkah kita adalah kita datangi, ya. Kita datangi orang tersebut dan kita maafkan juga. Karena apa? Karena biasanya ketika orang melakukan kesalahan sama kita, orang tersebut cenderung ya malu atau lain sebagainya, canggung untuk minta maaf kepada kita. Hal ini sudah dilakukan oleh Yusuf. Demikian di dalam kehidupan kita. Anak-anak, Yusuf melakukan hal demikian juga dengan Tuhan ya. Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan kita yang mencari Tuhan Yesus, tapi Yesus datang ke dunia. Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yesus punya inisiatif untuk datang ke dunia, ya. Dia datang dengan tujuan supaya manusia selain diselamatkan,
supaya di dalamnya ada pengampunan dosa atas manusia. Puji nama Tuhan, kita harus belajar dari kisah Yusuf. Kita tidak cepat-cepat mengampuni, tapi kita juga tidak boleh menyimpan kebencian, kepahitan, rasa kecewa yang besar di dalam kehidupan kita. Karena apa? Bukan orang lain yang rugi, kita sendiri yang rugi. Ingat anak-anak, kalau kita menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, sebenarnya kita itu sedang menyimpan sesuatu yang busuk di dalam hidup kita, khususnya di hati kita. Ingat, hati kita itu sensitif. Jika kalian menyimpan sesuatu yang buruk di dalam hati kalian, maka jadilah seperti itu. Tetapi sebaliknya, jika yang kalian simpan di dalam hati kalian adalah yang baik, hal yang positif, hal-hal yang membangun kehidupan kalian, hati kalian menjadi bersih. Bapak rasa kalian tidak mau hati kalian menjadi hati yang jelek atau hati yang di sana tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kasih. Di sana cuma ada kepahitan, kebencian, dendam. Buanglah itu. Buanglah akar kejahatan, buanglah kepahitan dalam kehidupan kalian. Dan Bapak percaya, damai Tuhan, sukacita daripada Tuhan turun atas kehidupan kalian. Khususnya kalau kalian mau mengampuni di dalam kehidupan kalian. Puji nama Tuhan. Demikianlah materi kita, bagaimana mengampuni. Baiklah anak-anak, untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang pertama, jadi pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat yang baik dan ketulusan hati. Jadi pengampunan yang kita berikan kepada orang lain asalnya dari niat yang baik dan ketulusan hati. Kita juga belajar dari Yusuf. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Demikian di dalam kehidupan kita harus memiliki hati seorang pemaaf. Dan yang ketiga, amatlah penting untuk menghubungkan pengampunan atau memaafkan dengan memulihkan hubungan. Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni. Tetapi kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang itu. Jadi, pengampunan bukan hanya batas kita minta maaf lalu selesai, tetapi bagaimana ada pemulihan hubungan kita dengan orang tersebut. Jadi pengampunan itu setelah kita mengampuni seorang, ada misalkan anak-anak punya masalah dengan teman. Nah, setelah saling memaafkan, biasanya kita main bersama lagi, ngumpul bareng lagi. Itulah memulihkan, kita diharapkan mampu memulihkan hubungan. Jadi, jika kita mengandalkan kemampuan sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kamu diberikan hikmat supaya kamu dapat mengampuni orang lain dan bersedia mohon maaf pada orang lain atas kesalahanmu. Jadi, untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk kita mampu untuk mengampuni orang lain tanpa kita melibatkan Tuhan. Artinya, kita minta kepada Tuhan agar pengampunan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena biasanya manusia itu egois dan manusia itu kadangkala sulit untuk mengakui kesalahannya. Bahkan soal minta maaf. Bukan hanya kalian sebagai remaja susah untuk minta maaf ya. Orang yang dewasa saja sulit sekali untuk mengaku kesalahan atau minta maaf. Karena hal maaf itu merupakan sifat egois atau sifat manusia pada umumnya. Sulit sekali kalau tidak mengandalkan Tuhan ya. Makanya kalau orang yang banyak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, biasanya lebih mudah dia mengampuni dibanding orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan pengampunannya tidak murni karena berdasarkan kemampuannya. Kalau orang melibatkan Tuhan dalam pengampunannya, biasanya itu pengampunan yang murni lahir dari hatinya. Puji nama Tuhan. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan kita pada pagi hari ini tentang materi bagaimana mengampuni.
Selanjutnya di bawah ini ada tugas siswa yang harus kalian kerjakan. Di situ ada batas pengumpulan, yaitu hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020. Jadi ini batas pengumpulan kalian ya. Jika hari Senin sudah selesai, tolong dikumpulkan. Selasa juga boleh, Rabu terakhir. Tugas pertama, apa yang menjadi penyebabnya orang sulit mengampuni? Sebutkan 5 alasannya. Yang kedua, apakah mudah untuk melupakan rasa sakit hati yang mendalam? Yang ketiga, sebutkan 5 hal apa yang kamu rasakan ketika kamu mampu mengampuni orang yang paling banyak menyakitimu. Ingat, orang yang paling banyak menyakitimu. Yang keempat, apa yang menarik dari kisah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya berdasarkan materi di atas? Kalian juga bisa lihat di Alkitab ya. Oke anak-anak, demikianlah tugas kalian pada pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian. Jika kalian keluar rumah, tetap menggunakan masker, jaga jarak, supaya apa? Supaya kalian aman, juga orang tua kalian aman. Ingat bahwa penyebaran virus COVID-19 ya bisa melalui sentuhan tangan, bisa melalui hidung, mulut, mata. Jadi hindarilah hal-hal yang bisa menyebabkan tularnya orang lain karena virus COVID-19. Jangan lupa cuci tangan ketika keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita juga dilindungi oleh Tuhan. Amin. Oke anak-anak, kita akan berdoa untuk kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Tolong ya, kita ambil sikap masing-masing, anak-anak ambil sikap, kita berdoa. Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman, buat pembelajaran-Mu pada pagi hari Tuhan. Bagaimana kami harus mengampuni di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukannya Tuhan. Dan kami percaya tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu untuk mengampuni orang yang paling banyak menyakiti kami Tuhan. Ajari kami seperti Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya Tuhan, walaupun saudara-saudaranya banyak melakukan kesalahan, bahkan menjual Yusuf menjadi seorang budak, tetapi Yusuf tidak membenci saudaranya. Tetapi Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Ajari, bahkan taruh hati yang seperti hati Yusuf yang mau mengampuni dalam kehidupan kami. Terlebih hati Yesus, karena kami tahu teladan terbesar dalam kehidupan kami tentang mengampuni adalah Yesus. Yesus mau mengampuni ketika dia disalib, ketika dia dicaci maki. Kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan, kami serahkan untuk aktivitas kami yang selanjutnya. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak katakan, amin. Sampai jumpa untuk pelajaran kita yang selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi.